ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kanjeng selaku Korwinkas Dipora Wanayasa, yang kami hormati Ibu Matia selaku pengawas BG penilik PNS. Yang kami hormati pengurus KKD PJOK Kecamatan Wanayasa serta rekan-rekan guru PJOK Wanayasa. Marilah pada kesempatan hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam menuruti KKP PJOK Kecamatan Wanayasa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan selamatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan acara yang keempat adalah acara meeting. Marilah pada kesempatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Irnawati dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan yang pertama dari Ibu Korwinkas Dipora Wanayasa kepada Ibu Kanjeng SPC MPC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Mbak saya, Bu Malia, penilai PNF Korwinkas Kecamatan Wanayasa. Yang saya hormati Ketua KKD PJOK beserta segenap pengurus dan juga anggotanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sakit nih. Ranking paling bawah. Kalau dibuka persekolahan itu
banyak yang merah, termasuk yang saat itu ya Wanayasa itu per 24 November. Tetapi tadi malam kami dikirimi yang per 2 Desember. Alhamdulillah kita naik seterak lah. Itu sudah perjuangan yang amat berat. Kita kedudukannya 34 untuk minggu ini ya. Naik satu itu perjuangan yang sangat berat karena apa? Pusat menekan provinsi menekan kabupaten menekan Korwil, terpaksa saya menekan jenengan ya. Mungkin kalau ya kepala sekolah merasakan betapa kita ya mau tidak mau harus dipacu untuk mengikuti agar pemanfaatan PMM ini bisa maksimal. Nah, ketika 24 November itu Wanayasa itu yang kuning tinggal 2, yaitu SD Negeri Kasimpan dan SD Negeri 1 Pager Gunung. Itu ketika pertama rilis diberikan dari kabupaten ketika ke kita. Alhamdulillah kita 2. Kita itu di 10 kabupaten ranking kedua. Itu tidak dari bawah loh, dari atas. Yang pertama itu Kalibening sudah 100%, semua sudah hijau saat itu. Tanggal 24 itu. Nah, kita masih 2 SD itu sehingga kita adakan pendekatan, saya koordinasi dengan kedua SD tersebut. Sebenarnya mereka sudah aksi nyata sudah diunggah, mungkin hanya belum di-approve atau mungkin belum divalidasi oleh pihak sana pusat karena yang memvalidasi memang Kemendikbud. Nah, ketika kemarin tadi malam kita dikirimi 2 Desember itu rilis terakhir yang tadi saya katakan Banjarnegara nomor 34, kita masih tetap bertahan di ranking kedua. Yang pertama itu kan Kalibening 100%, kita itu tinggal 1 yang masih kuning, SD Negeri Kasimpan. Alhamdulillah Pager Gunung mungkin aksi nyatanya sudah divalidasi ya oleh pusat sehingga tinggal Kasimpan yang masih hijau. Baru saja sudah saya share ke grup kepala sekolah dan juga ke grup guru Korwil Wanayasa untuk screenshotnya. Sebenarnya itu ada data 20 kecamatan, tapi saya screenshot yang untuk Wanayasa saja. Nah, kita yang kuning 1 SD Negeri 1 Pager Gunung artinya masih ada 3,45% kita yang masih perlu dipatuhi. Itu topik pertama loh Mas. Masih kita bicara topik pertama. Nah, yang hijau itu 28 sekolahan, berarti kita 96,55. Di bawah kita ada Pagenan itu juga baru hanya tinggal 1 yang kuning, itu juga 96, tapi semuanya di bawah kita. Kalau kita 55, Pagenan sekitar 96,40 berapa lah, masih di bawah kita, level sedikit sekali. Nah, harapan kita ke depan ini kita bisa berpacu terus, artinya jangan terlena kita karena aman lah sudah nomor 2, tidak. Yang lain juga sekuat tenaga untuk bisa menghijaukan semua sekolahan semua, sehingga memang Bapak Kadin menghendaki kita untuk berpacu karena kita juga nggak ingin tahu Banjar itu ketika dirilis di provinsi di bawah terus, paling tidak Banjar menghendaki kita ada di pertengahan lah, tidak sih atas terlalu berat, kalau di atas paling enggak ya jangan di bawah banget lah, pertengahan mungkin 15 atau mungkin berapa lah, jangan ke bawah sekali. Nah, berkaitan dengan ini saya sangat mengapresiasi ini karena KKBPJOK melaksanakan ini memang terobosan yang sangat bagus sekali Pak Aan dan teman-teman. Memang harus disatukan begini sih. Karena apa? Karena terkadang kalau di Jorlongor dibilang sing penting dalam sekolahnya DDW. Kadang di sekolah nggak kober, kadang ada kesulitan apa-apa, yuk wis lah wong angel ini dadi ora, nah akhirnya kan iya, tapi kalau bersama begini nanti ada kesulitan insya Allah kan saling bisa tolong menolong ya, saling dukung-mendukung sehingga nanti insya Allah bisa maksimal. Kami juga mengucapkan selamat, ternyata KKBPJOK Wanayasa berhasil masuk di komunitas PMM Bu, luar biasa loh ini, tepuk tangan untuk KKBPJOK yang membanggakan juga di komunitas karena masih sedikit yang berhasil masuk ke komunitas PMM. Itu yang berusaha itu hampir semua komunitas sudah berusaha untuk masuk ke situ, tapi kan memang ada tahapan, terus ada proses waktu juga
yang menjadikan agak lama, dan alhamdulillah KKG PCUK bisa sukses. Terima kasih Pak An dan teman-teman, semoga ini menjadi penyemangat jenengan semua, karena insya Allah wacana di awal sih yang masuk komunitas ini suatu saat akan terima Blue Grant. Semoga bukan PHP ya, dari pemerintah begitu, bukan PHP itu yang pemberi harapan palsu, semoga tidak. Suatu saat kalaupun tidak terima Blue Grant, saya yakin insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, karena memang mau tidak mau kesuksesan IKM itu ya ketika di PMM itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena di platform Merdeka Mengajar itu semua ada yang jenengan butuhkan. Kalau kita jaga pelatihan mandiri, pelatihan yang dari pemerintah akan sangat sulit sekali, terbenturnya anggaran, waktu dan sebagainya. Sekarang kita memang dipacu untuk bisa pelatihan mandiri, dan insya Allah ketika pelatihan mandiri di PMM itu di angka kredit juga akan diakui oleh pemerintah, itu akan diakui karena resmi memang dari pemerintah pelatihan itu. Nah, karena di topik 1 kita katakanlah sudah beres, tinggal 1 ya yang memang masih kuning. Harapan saya ini akan menjadikan tambah semangat jenengan untuk melanjutkan ke topik kedua. Minggu ini kita berpacu sekabupaten untuk topik menyelesaikan topik kedua. Nah, bagaimana sekolah itu akan dari kuning menjadi hijau, itu ketika ada salah satu guru minimal ini ya, salah satu guru yang sudah berhasil melaksanakan unggah aksi nyata dan sudah disetujui oleh pusat, itu akan berubah menjadi hijau. Nah, harapan saya bisa ya tidak hanya 1 orang di sekolah itu minimal ya. Syukur bagi semua guru yang ada di sana yang sudah terdaftar ini akan bisa mengunggah aksi nyata sehingga akan mantap hijaunya. Artinya tidak hanya 1 tetapi semua guru yang terdaftar bisa begitu. Nah, harapan saya yang ada di sini monggo di masing-masing sekolah bisa sebagai apa ya? Katakanlah sebagai koordinator atau mungkin tim pengembang di sekolahnya masing-masing untuk PMM ini. Teman-teman yang mengalami kesulitan monggo dibantu oleh panjenengan semua agar bisa berpacu semua memanfaatkan PMM dengan bagus. Ini juga instruksi dari Pak Kadin, ketika pembelajaran sudah selesai, teman-teman guru monggo yang kepala sekolah untuk mengajak teman-teman gurunya memanfaatkan waktu untuk memaksimalkan PMM Pak. Jadi memang instruksi Pak Kadin setelah pembelajaran monggo lah barang sejam atau 2 jam dimanfaatkan untuk bareng-bareng di sekolah masing-masing membahas atau mungkin membuka dan memanfaatkan PMM yang ada. Nah, yang kedua memang ada himbauan pemanfaatan pemberdayaan komunitas. Alhamdulillah KKG di Wanayasa sudah jalan. Ini KKG PCUK juga sudah jalan, bisa dimanfaatkan untuk pensuksesan PMM ini. Yang berikutnya karena topik 1 sudah beres, topik 2 insya Allah minggu ini kita bareng-bareng ya. Saya ikut berdoa semoga beres. Setelah topik 2 beres, lanjutkan ke topik 3. Berikutnya sampai tahapan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau berkaitan dengan tadi piagam yang disampaikan Mas Bike mau diatur. Nanti kan ada pengaturannya tersendiri dengan berkaitan dengan itu. Saya kira kurang bijak kalau terlalu banyak. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas panjenengan semua. Ini dari 25 guru yang tidak ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 yang hadir ya. Masih ya lumayan lah, nggak apa-apa. Ya. Oh iya baru datang, nanti yang lain biar menyusul. Paling nggak ada yang sudah berdedikasi tinggi, loyalitas tinggi itu bisa memacu teman-temannya sehingga nanti bisa kembali mendongkrak, mempertahankan. Ya semoga Pak Joko mempertahankan posisi kita, syukur bisa meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Parinja selaku Koordinator Sekolah Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Bu Marlia selaku pemilik PMMI
Kecamatan Wanayasa. Yang saya hormati dan insya Allah yang berbahagia teman-teman guru PJOK Kecamatan Wanayasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dalam kondisi yang hujan kita bisa berkumpul bersama dalam acara KKG PJOK walaupun dadakan itu undangannya undangan dadakan lewat ketikan WA tapi tidak mengesankan, tidak mengira pentingnya acara ini. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bung Korwil tentang PMM. Ini memang hal termasuk hal lama, hal baru, tapi sudah lama. Cuma kadang kita kurang memperhatikannya. Di aplikasi kita sudah punya. Kalau dikerjakan sendiri, cokan males-malesan, gitu. Nah, alhamdulillah ribuan. Nah, makanya kita berusaha untuk bersama-sama karena dikatakan prestasi, kita punya prestasi karena apa? Tidak semua kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara bisa menjadi KKG-nya bisa ikut dalam komunitas. Karena setiap kali tahap itu belum tentu pada lolos. Untuk pas tahap kita tahap cuma 1 di Kabupaten Banjarnegara, cuma KKG kita yang lolos. Ya, alhamdulillah banget itu berkat kerjasama semuanya dalam mengerjakan modul dan topik, alhamdulillah kita bisa masuk menjadi komunitas. Dan nanti manfaatnya seperti apa, pokoknya kita ya ikuti saja. Kita ikuti saja, syukur nanti benar-benar memang ada harapan dari pemerintah. Tapi di samping itu juga harus ada kegiatan. Kira-kira komunitas di situ nanti akan dicek ada kegiatannya apa enggak. Kita cuma daftar terus nggak ada kegiatan. Makanya kita harus selalu rutin, KKG-nya kita rutin. Itu gampang nanti. Itu terus info selanjutnya, info acara untuk 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan oleh KKG Kabupaten, KKG PJOK Kabupaten akan dilakukan kegiatan yang nanti partisipasinya sangat diharapkan dari seluruh kecamatan. Kemarin kita yang sudah berhasil itu kayak yang permainan tradisional kemarin. Permainan tradisional, alhamdulillah Kecamatan Wanayasa ada yang dapat piala ya Pak Fikir, dapat piala, tapi kemarin malah dicampur. Campur. Kemarin modelnya bukan antar kecamatan, tapi kita campur. Kita campur semuanya biar kenal semuanya dan alhamdulillah sukses. Dan pada setiap semester itu teman-teman pada minta setiap semester kumpul di mana itu bareng-bareng untuk melakukan kegiatan itu yang mendukung belajar juga karena kita permainan tradisional. Kemarin Pak Teguh belum masih PLT, tinggal beberapa hari hitungannya yang SK-nya selesai, alhamdulillah PLT-nya hilang jadi tetap. Nah, untuk informasi selanjutnya akan tahun Januari ini yang paling cepat, Januari 2023 akan diadakan senam pelajar Indonesia. Perwakilan minimal 2 orang dari kecamatan, terus untuk tutornya dari UNY Jogja. Bu Umi apa siapa ya Jogja ya? Namanya Bu Umi ya? Gitu. Bu Umi yang katanya pernah tinggal di Banjarnegara di Barangan Sangka itu namanya itu. Nah, kita mengabarkan asli itu itu jadi di setiap kecamatan diminta untuk minimal 2 peserta. Nah, minimal ya. Kemarin kita pas apa ya, pas yang apa ya Bang Joko? IKN awal itu kita menggunakan dari P4TK Kecamatan Wanayasa termasuk paling banyak, kita dijatah 9 orang.
Ya. Kita dapat al-majatan. Nah besok Semangat Pak Septi. Alhamdulillah. dan itu akan dijadikan, kemarin kan sempat dibahas juga, itu mau sehari atau mau dijadikan STTPL. Kalau STTPL minimal harus 4 hari, 3 hari pelaksanaan, 1 hari untuk tugas di rumah. Tugasnya nanti diupload di channel YouTube-nya KKG PJOK Wanayasa, Banjarnegara. Itu untuk kegiatan itu lah. Monggo mau ada yang mandiri atau yang nanti kita pikirkan bersama-sama, gitu. Apa cukup 2 saja? Dan itu nanti ada tambahan, plus tambahannya itu pencegahan cedera, penanganan dan pencegahan cedera. Itu yang akan insya Allah akan didatangkan. Kalau Mas Arif Setiawan bisa, ya Mas Arif Setiawan yang dari Semarang UNES itu nanti coba, itu angkatan dengan saya Mas Arif, nanti coba tak nempel, tapi waktunya memang sangat padat Mas Arif. Itu memang Mas Arif. Ada lomba, bukan Popda, kayak MAPSI, persis kayak MAPSI, tapi itu di olahraga. Jadi ada lomba mata pelajaran untuk PJOK, itu untuk anak, bukan gurunya ya. Terus ada lomba yang tentang pelajaran juga, yaitu materi-materi praktek kita, servis, bola voli itu, terusan takraw, basket, itu seperti itu. Jadi kita besok yang akan dilaksanakan oleh KKG, syukur nanti disetujui oleh dinas, karena kita nanti akan audiensi dengan dinas. Nah, kalau tidak, kita bisa mempergunakan, terus terang kalau KKG itu dari dana LKS itu, kabupaten yang kita berikan lagi ke kecamatan masing-masing. Memang itu kita laksanakan seperti itu. Syukur itu bisa menutup, kalau enggak pun syukur nanti dinas menyetujui. Jadi modelnya nanti akan dinas yang pelaksanaan masalah kebijakan izin dan segalanya itu. Jadi nanti disiapkan untuk teman-teman semuanya, disiapkan nih tahun 2023. Jadi ada Popda, nanti ada Popda kecamatan, Popda kecamatan, dan insya Allah kalau tidak meleset, kemarin saya dapat info dari Mas Anton, akan diadakan juga Popda untuk kabupaten. Popda untuk kabupaten juga akan dilaksanakan. Jadi kita persiapannya double. Terus untuk materi itu kan kita laksanakan setiap hari, gitu loh. Jadi kita laksanakan setiap hari, pas saat kita mengajar kita kan sudah melaksanakannya. Jadi itu nggak perlu pelatihan spesifik, ya. Itu udah tinggal langsung servis bola voli yang benar kayak apa, servis takraw yang benar kayak apa, terus mapelnya PJOK tentang gerak motor, non lokomotor manipulatif itu kita sampaikan kepada anak. Syukur nanti terjadi seleksi atau modelnya seperti apa, kita nanti akan dibicarakan lebih lanjut, seleksi di kecamatan dulu atau gimana nanti, ya. Itu berhubungan dengan anggaran kita, ya. Terus untuk selanjutnya, agar guru PJOK tidak melek terhadap IT, maka untuk tahun 2023 seperti yang dilaksanakan kemarin oleh Mas Vicky, tetap akan dilaksanakan untuk peningkatan IT untuk guru PJOK tentang akun belajarnya masing-masing. Sudah punya semuanya, kan? Akun belajar masing-masing yang pakai @guru.id belajar itu, kan? Itu kalau jenengan kan pakai guru, saya admin. Saya beda admin, keren. itu GWE, dan nanti insya Allah diadakan untuk gurunya itu perlombaan kayak best practice pembelajaran, terus karya inovatif, dan dilombakan lewat akun itu, yang akan digawangi oleh Mas Media dan yang lain-lain. Itu untuk yang dari
kabupaten, dan ini terbaru ya. Kecamatan-kecamatan lainnya belum tahu ya, karena ya, baru tingkatan pengurus. Yang tidak kalah pentingnya nanti pada saat yang saya harapkan teman-teman semua, memang kita lagi dikejar untuk PNM, okay? Jadi saya mohon untuk teman-teman semua, ayolah kita kerjakan, walaupun semangat, tetap semangat yang muda-muda kayak Mas Banu, Mas apa, okay? Mas Bono, okay? Mas Joko. Itu usahakan semuanya bisa melaksanakan untuk PNN, mengerjakan sampai topik 2. Untuk minggu ini. Untuk minggu ini topik 2 sudah sampai aksi nyata, okay? Saya melakukan semuanya. Terima kasih Pak Giro atas datangnya, bincang-bincang, okay? Ini di absen dikit apa ya? Absen Mas, laporan. Di absen dulu Bu Lia, tulis Bu Lia dari atas, okay? Penanggungan 1, 2 orang ini. Penanggungan 2 kayaknya kosong. Kasipan Kosong. Lekong Kosong. Jatipan Kosong. Jati 3 Kosong. beda ya. Benar kan sekolah? Ya. Jati 2 kosong. Jati 1 kosong. Wana Raja 3 Wana Raja 2 kosong. Wana Raja 1 ada. Karang Tengah 1 ada. Padansari 2 Padansari 1. Terusan Pagar Gunung 2 Pagar Gunung 1 Dauan 2 Dauan 1 Kubang ada. Batan kosong. Suwita ada. Susukan ada. Mana yang 3 ada. Mana yang 1 ada. Pesantren 1 kosong. Pesantren 2 sakit. Terus Tempuran 2 Balut ada. Balun ada. Tempuran 1 Sakit hati. ya. Sakit ya, tempuran 1 sakit. Oke. Tuh. Nah, mohon nanti di kita kerjasamanya nanti pada saat Mas Riki mengisi untuk PNM aksi nyatanya bagaimana ditolak, kenapa, sebabnya apa, itu nanti Mas Riki akan sampaikan semuanya. Mohon untuk saling kerjasamanya, oke? Kayaknya dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amanius Waldianto yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti tentang penjelasan PNM. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan aksi nyata. Karena saya juga untuk topik 1 perlu perbaikan di jadi mohon maaf kalau misalnya iya Pak, saya perbaikan juga mungkin enggak. Termasuk saya juga perbaikan, belum saya perbaiki menunggu penjelasan biar tidak terulang-ulang. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat untuk topik 1 bisa berbagi sehingga kita hari ini bisa selesai untuk melaksanakan aksi nyata di topik 1. Amin. Kepada Bapak Fikih kami persilakan. Kira-kira kapan ada sertifikat Pak? Ya. Ya bukan? Apa sih kalau ya? aja lo ya. Saya tak ke depan dulu. Bisa yang Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebenarnya kita ini sama-sama belajar. Oh, saya sendiri masih perbaikan semuanya dari 3 topik. Sudah saya kerjakan masih nyatanya. Ternyata 3-nya perbaikan. Nah, perbaikannya apa? Kita bisa lihat di saran. Kita bisa lihat di saran. Kan ada saran di bawahnya. Kenapa kita harus diperbaiki? Nah, ini ada baca saran. Ya. Nah, ternyata hasilnya ada belum ada umpan balik sasaran. Umpan balik dapat berupa uraian atau foto atau tangkapan layar hasil umpan balik. Nah, nanti kita bahas kayak ngapa sih jadi umpan balik. Ya, nanti kita lihat contohnya, ada contohnya sudah berhasil. Ya, masing-masing perbaikan beda loh Mas. Ya, maksudnya gitu, masing-masing perbaikan itu beda. Ada yang mungkin tidak sesuai dengan topik. Nah, topiknya apa? Sebenarnya isinya poinnya apa? Itu pasti perbaikannya tidak sesuai. Kalau ini berarti itu sudah sesuai dengan topik. Cuma hanya saja balik. umpan balik. Nah, Nanti umpan baliknya kayak apa? Nanti kita bisa lihat di contoh. Dicontoh apa namanya? Dicontoh hasilnya yang sudah berhasil. Ada nanti sasarannya ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya, sudah pada garap PMM apa belum? Ya wes. Satu selesai belum? Si urung berbas tapi siji. Yang belum coba Burimu kayak orang asalnya nanti berpengaruh juga nanti di itu ya Bu ya. Kan urutan. Nah, yang minggu ini katanya yang harus diselesaikan itu topik 2 katanya kan. Nah, topik 2 minggu ini. Lah saya kebetulan sudah sampai topik 7 ke topik 8. Aja saja aksi nyatanya baru 3. Memang sengaja tidak mengerjakan aksi nyatanya semua. Karena nanti sesuai dengan kebutuhan kita butuh sertifikat berapa. Seperti itu nanti kita bisa bisa di kira-kira di sini. Seperti itu. Nasi meruk berarti kok sangat Ya tetap nanti kan kerjakan cuma alon-alon ada perintah nanti. Yang penting aksi nyata carry-an. Yang penting kamu selesai mengerjakan topik dulu. Yang penting itu. Ya aksi nyata carry-an. Aksi nyata kan misal suruh mengerjakan topik 3 aksinya sampai aksi nyata, udah topik 3 itu wis digarap. Tinggal garap aksi nyatane toh kayak gitu. Maksud saya seperti itu untuk mempercepat kita kerjakan topiknya masing-masing dulu. Ya, aksi nyata carry-an. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, makanya ini rata-rata sudah sampai topik berapa? 8. Selain aksi nyata lah pokoknya lah. Bodoh 7 8. Ada yang 7 8 ya? Rata-rata sudah 7 8. Semuanya Pak? 15 sekarang Pak. Tapi yang nyatanya belum. Oh. Baru dapat nih. 15 Pak. Aksi nyatanya baru sampai topik berapa, Pak? Nah, berarti belum semua Pak. Satu. Sekarang kalau nggak salah sudah 15 topik apa gitu. Iya. Sudah ada 15 topik. Iya. Sebenarnya kita ngipil, jenengan sambil jagungan kayak gini, sambil dengerin nyantai. Buka topik berapa? Tentang YouTube, centang, garap apa namanya yang soal-soalnya itu bisa cari di Google. Oke, topik berapa? Ada semuanya benar. Iya. Jadi yang pinter-pinternya kita itu mencari di mana? Mempercepat. Tapi kemarin kunci topik 1 sampai topik 7 sudah saya share ya. Yang saya kerjakan maksudnya. Iya, ada diacak, bukan soal diacak. Sama yang senang. Soal diacak, iya, soal diacak. Dengan jawaban Oh, diacak sih soalnya. Tapi ya ada juga yang sama. Iya. Ini ada perbedaan ya sedikit lah. Dibalik soalnya. Hanya itu dibalik. Seperti itu. Ya. Tolong ditampilkan itu. Mereka udah beli sertifikat. Oh ya, Ada mantap. satu yang sudah validasi. Iya. Punya Medan ya. Berarti aksi nyatanya Dari dua Iya. aksi nyata, Brenda sudah mengerjakan 2 aksi nyata yang sudah Sampai- mereka belajar. Sampai topik berapa, Bu Endang? Sampai topik berapa, Bu Endang? Brenda sudah sampai topik
Baru 3 topik. Yang sudah sampai aksi nyata. 3 topik yang Oh, ya. aksi nyata 2. Ya, bagus. Target hari ini, target minggu ini memang topik 1 dan 2. Iya. Iya. Betul. Ya, minimal 2 topik sampai minggu ini. Topik 1, topik 2 sampai aksinya. Oke. Sip. Nah, Aksinya persis sudah ada yang namanya dokumentasi setelah aksinya. Nah, setelah dokumentasi ini ada paparannya, uraiannya. Dari paparan disampaikan sebelumnya, saya pikir platform Merdeka Mengajar sulit diterapkan, ternyata menyenangkan gitu. Jadi bukan baliknya. Nanti kalau saya langsung yang satu udah butuh perbaikan. Oke, terima kasih Pak Vicky. Dan sebenarnya gini, kenapa saya butuh perbaikan? Dulu saya tidak mengejar validasi. Ya, saya mengejar untuk komunitas belajar. Seperti itu. Makanya saya yang penting saya partaikan dulu sampai aksi nyata, benar salah urusan kiri gitu. Asalnya saya dikejar untuk bisa lolos ke komunitas belajar. Dan alhamdulillahnya kita lolos dari Kabupaten Banjarnegara kalau nggak salah baru 4 atau 3. Gelombang pertamanya 8 kalau nggak salah, Pejawaran, Bawang, satunya Pagetan kalau nggak salah. Nah, Pak Gendara Pak kali menikah. Gelombang 2, gelombang 9 itu hanya Manasa. Top si jitil. Syarat biar bisa lolos, kita sudah mengerjakan topik 1. Nanti buat itu juga Bu, mungkin kakak guru kelas. Syarat untuk bisa lolos, kita sudah mengerjakan topik 1 di KKG ya. Yang menjadi ketua, siapa yang menjadi ketua yang mendaftarkan Bu? Yang mendaftarkan komunitas Sudah ke sebenarnya PNM. ke guru kelas sudah, hanya memang belum lolos. Nah ini syaratnya lolos gini Bu. Sudah mengerjakan topik 1, sudah. topik 2, sama topik 4 yang perencanaan pembelajaran SD kalau nggak salah. 1, 2, 4 harus selesai sampai aksi nyata. Ternyata itu. Nah dulu saya hanya mengerjakan topik 1, 2, 3. Malah justru 3 itu tidak di. Oh 3 nggak di 4 Loncat ke 4 nggak masalah Bu. Yang penting yang sampai perencanaan pembelajaran SD itu sudah selesai sampai aksi nyata. 2, 4 ya. Nah, 1, ya. 2, 4 ya. 1, 2, 4. Makanya yang saya kejar kemarin. Nah ini Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka sama perencanaan pembelajaran SD paket A. Itu yang saya kejar. Biar kita bisa lolos komunitas belajar. Nah, jadi saya dikasih tahu dulunya lah. Pengen lolos kerjakan ini sampai aksi nyata. Benar saya urusan hukum. Yang penting nggak ada izin. Nah, Terus aksi nyata atau Merdeka Belajar bentuknya apa Jar Mas? nah yang benar kita bisa lihat. Jenengan kan di HP ada tuh contoh aksi nyata sebelah kanannya. Sebelah topik kan ada aksi nyata. Nah ini aksi nyata yang beberapa sudah betul. Ayo apa Pak? Nah, kita bisa cari. Nih contoh nih ada yang Merdeka Belajar Yuliana Wati, kita lihat aksi nyatanya. Ini sudah banyak, sudah sesuai dengan itu umpan balik. Nah umpan balik ini sebenarnya bisa di-screen. Sudah di Mas, kemarin sempat ada yang mengatakan umpan balik bisa berupa WA dulu, nanti semacam ada apa ya? Nah ini nanti yang mau dibahas dibagi tim, ya, biar memudahkan. Dalam artian tim itu nanti yang komen di tim itu minimal 3 atau 5 ya? 3, minimal 3. Untuk umpan balik minimal 3.
No, jawab ya. No, baru beda. Nah, jadi seperti itu. Nah, umpan balik sendiri itu sebenarnya tidak harus berupa yang ini nih, ya. Ini kan kita sudah dapat baru diumpan balik sama teman-teman kita. Nah, umpan balik sendiri bisa berupa uraian. Contoh, kita bisa selipkan di tadi sudah lihat namanya sapi. Namanya siapa? Uraiannya sudah dari sini. Bu Endang tadi lah Bu. Kan sudah ada uraiannya ya kan? Uraian umpan baliknya kayak si Bu Endang bisa juga. Aku kamu kayak benar lah. Dan Bapak gue lolos pas foto yang ini ya, pas dia ya. Benar yang jelasnya yang foto sini ya. Iya, yang foto di sini kan. Tapi kan juga rumah baliknya dari lolos. Berarti Nah yang ini nih. kalau foto namanya foto dikit terus apa Contoh nih. Nah, ini adalah contoh umpan balik merefleksikan ya. Nanti ada juga. Nah, ini ada juga yang di screenshot. Ini contoh yang di screenshot ya. Umpan balik perusahaan KTP dan KTP. Kita bikin apa namanya jalannya gawe grup lewat kayak dokumen sendiri gitu. Nanti ada tanggapannya ada umpan balik ini. Makanya nanti dibikin tim paling enggak timnya 5 lah minimal lah ya. 5 biar bisa memberikan umpan balik. Ini dia membuat misalnya ya, membuat kayak pertanyaan lewat dokumen ini gitu lah. Bagaimana Google Form lah gitu ya. Seperti itu. Ini ada mereka menjawab nih. Ini kan Google Form ya. Google Form ini. Nah mereka menjawab. Kita bikin pertanyaan umpan baliknya, mereka menjawab. Sudah. Inilah salah satu umpan balik biar kita bisa kayak tadi saya lah. Saya kan sarannya umpan balik. Nah, nanti saya bikin Google Form, jawab gitu kan download, nanti bisa untuk mereka bisa lolos. Lewat WhatsApp, nggak harus Google Form ya, ini contohnya aja Google Form. Nah, yang berguna mungkin nanti lewat WhatsApp ya bisa. WA saja. Nanti suruh teman suruh menanggapi gimana ini dari hasilnya yang saya rasakan kita ngomong kayak seperti itu ya. Nah biasanya juga ada dokumentasi ya, bis gawe kayak foto juga yang bisa tulis di sini lagi ini foto juga dokumentasi masukkan ke PowerPoint-nya kayak seperti umpan balik refleksi itu pasti lolos. Ya jadi seperti itu aja lah untuk memudahkan. Nah ini saya ya baru pahamnya setelah tahu oh ternyata jebule kayak gitu. Seperti itu. Jebule harus ada umpan balik. Ini yang orang paham seperti saya rangkum dulu sampai perencanaan biar bisa lolos ke komunitas. Paham ya sampai di sini ya? Paham sampai di sini? Nanti Pak Aan aja yang bagi, Pak. Aan aja yang bagi. Ya. Biar bisa. Boleh lewat Google Form, boleh lewat bahasa di komen, atau uraian juga bisa. Tadi ada contoh uraian. Nah ini lebih mudah langsung sampai di situ ya. Nah komen di sini nanti di screenshot bisa. Ini boleh masuk situ aja mas. Iya, jadi hasilnya putih kabeh pun orang ngaruh. Hasilnya putih kabeh pun orang ngaruh ya. Ini hanya menarik aja. Ben
kok tertarik dengan PowerPoint-nya, tertarik dengan itu. Jadi putih kabel masalah putih tulisannya. Iya. Oh iya ya, bukan bentuk foto ya. Aslinya kan bukan bentuk foto. Foto itu untuk kita harus jauh dokumentasi. Kita harus tetap bikin PowerPoint-nya, entah PowerPoint tapi Microsoft Word tapi dalam bentuk PDF. Bisa Word tapi di PDF-kan, bisa PowerPoint, ya gampangnya sih PowerPoint. Saya bikin PowerPoint semua. Jadi nanti PowerPoint itu ada materi tentang misal ini Gubernur Merdeka, kita berikan dulu materi Gubernur Merdeka seperti ini, belum di siapa. Nah nanti bawahnya ada yang namanya dokumentasi ketika kita ini contoh kita foto di sini lagi menyampaikan tentang Gubernur Merdeka. Nah selanjutnya ada umpan baliknya. Umpan balik bisa berupa yang tadi dari grup WhatsApp atau mungkin itu ya Google Form apa nanti di sini di screenshot seperti itu, tempelkan digabungkan dengan PowerPoint-nya. Selain Seperti itu. dokumentasi yang ada, misalnya di situ, contoh lainnya apa? Dokumentasi ini. Ya tergantung dengan ini apa? Tergantung dengan temanya. Yang Merdeka Belajar kan karena temanya itu menyebarkan apa yang nggak salah ya, menyebarkan kan berarti. Nah kayak gini lah contohnya lah. Kita menyampaikan materi pada sosialisasi intinya lah. Nah kalau yang lainnya kan ada perencanaan, ada disiplin, itu kan tidak harus kita menyampaikan seperti ini. Disiplin apa ya? Nomor 20 lah. Kalau saya bilang disiplin apa? Kita bisa ya, disiplin positif. Kita bisa foto di sekolahnya. Anak-anak baris dengan disiplinnya, ya kan? Disiplin positif, nah itu bisa berupa itu fotonya, dokumentasinya, yang topik. Disiplin positif adalah topik nomor 8 atau 7 lah. Disiplin positif. Nah nanti dokumentasi itu kita ada anak ada olahraga baris dengan rapi, kan termasuk mereka disiplin positif baris dengan rapi. Sebelum olahraga atau upacara, ya upacara seperti itulah disesuaikan dengan topiknya. Tidak harus kayak gini ngomong foto enggak harus. Nah repot going better terus ya. Makanya disesuaikan dengan yang kira-kira masuk ke dalam topiknya. Fotonya kayak apa? Seperti itu. Dan pokoknya tiga itu lah. Ada PowerPoint tentang pembahasannya, ada dokumentasinya, ada umpan panel. Ya. Jika bertemu malah saya perencanaan SD malah sarannya lebih mirip. Sarannya itu tidak sesuai dengan tema. Sarannya malah arah aslinya tidak sesuai dengan panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi dan memiliki umpan balik ya. Harus ada memiliki dokumentasi dan memiliki umpan balik. Nah ini saya kejar target kemarin jadinya terisi PowerPoint seperti orang dokumentasinya orang umpan balik kayak gitu. Makanya tidak sesuai dengan panduan. Panduan aksi nyata itu harus ada topik, pembahasan topik, dokumentasi, umpan balik. Harus ada semuanya. Ya. Nanti insya Allah ini sudah ada 3 ini sudah terpenuhi, otomatis divalidasi. Nah lumayan. Ya teman-teman lumayan ini 1 topik 1 sertifikat nilainya 1. Nilainya 1 karena 32 jam pembelajaran biasanya. Ya, makanya tadi saya bilang nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Aku harap menggambar nanti 3B buku 3 sertifikat kerjakan 3 topik lulus semua
sertifikat keluar, print, bisa untuk pengajuan. Misalnya seperti itu. Ya, makanya disesuaikan aja dengan kita. Yang penting saya minta kerjakan topiknya dulu aja. Nanti untuk aksi nyata menyusul. Yang penting kalian dengerin video di sini, terus kasih setia dan nanti aksi nyata karya. Nah, saya juga sampai topik 8 tapi aksi nyata belum 3. Kalian belum kerjakan. Intinya sih itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sing masih bingung. Yang kira-kira sih bingung. Udah lah ya. Ayo gini. Sesuai dengan tema. Temanya isinya Mas ini ada indikasi nggak misalnya sesuai dengan tema jumlah dari teman lain. Nah, ada. Dalam artian aksi nyata itu tidak boleh duplikat atau tidak boleh ulang jiplak. Itu masalah kayak di sebelah. Nah, biasa mandi di ini contoh. Nah, ini contoh ya. Ini contoh kurikulum Merdeka Belajar topik 2 ya. Boleh saya orang di ACC. Itu belum ada umur balik. Nah, misal ini kurikulum Merdeka seperti ini oleh pikiran BPSD. Apa itu kurikulum Merdeka? Nyok segala simpel ngomong nyok tegak kebut ora terus gambar apa ngomong super butter tapi ya. Kita jelaskan apa itu kurikulum Merdeka, mengapa kurikulum itu dirubah, kita itu, materi lah ya, materi penonton itu. Nah, konsep kurikulum. Nah, terima kasih Tok, belajar dokumentasi ini sama umpan balik. Makanya tadi sarannya yang kurikulum Merdeka tidak ada umpan balik, sarannya harus dikasih umpan. Kayak gitu. Jadi contoh paling gampang ini di PowerPoint. Kita bentuk PowerPoint tapi nanti dibikin PDF karena uploadnya PDF itu ya. Bukan PowerPoint. Ini contohnya yang kurikulum Merdeka. Dokumentasi yang bagian belakang. Ya. Pada intinya gini gitu. Jadi bukan jadi PowerPoint, tapi kata-katanya jangan beda plus. Dirubah sedikit, backgroundnya ya ada pada persis. Nah, dibedakan jadinya nanti terlihat tidak sama. Kalau duplikat asalnya, kalau duplikat nanti salahnya juga ada nanti yang dia tahu ini mungkin caranya jangan mencuplik dari hasil nyata ke orang lain. Bagi semuanya itu orang-orang bukan saya Pak yang sudah DPD orang sekarang bukan seperti itu, tapi kan pasti akan ditempati oleh sekolah masing-masing karena ini tidak ada untuk DPD atau P3K atau negeri semuanya guru nah, percaya saja dan insya Allah ini ada nanti ada manfaatnya pasti ada manfaatnya untuk tahun depan pemerintah walaupun menteri ganti tapi biasanya dirjennya itu nggak ganti ya. Dirjennya yang merumuskan itu dirjen yang bukan menterinya bukan menterinya yang merumuskan, menteri tinggal menyetujui tapi dirjennya yang merumuskan jadi juga pergantian menteri nggak pergantian itu dirjennya biasanya masih sama di kementerian itu direksi itu sekjennya siapa itu biasanya itu yang mengusulkan jadi percaya saja ini ada manfaatnya akun belajar pasti ada manfaatnya siapa ngerti kembali sehingga P3K harus punya akun belajar itu ada sekarang udah publik besok harus punya akun belajar itu Siapa sudah masuk ke semuanya? Masuk. Kayaknya cuma semuanya. Jadi kalau sudah masuk berarti sudah punya akun belajar. Itu jadi ada manfaatnya tolong dikerjakan, digarap, diraputi daripada orang sekolahnya nama ketua kepala sekolah kan mengecek,
Nipil lah, dalam artian nipil lah ini ngomong kerjakan alon-alon terus santai gitu dalam video berapa kerjaan prosesnya kalian dan kerjaan sobat P. Video jangan selalu disedih. Kemarin terakhir saya yang di di sana ternyata ada catatannya, termasuk ada catatannya yang video yang bikin berapa, ini sering nyekit, ini apa itu ternyata mereka punya. Yang 5 detik ya Pak. Jadi sarannya mereka, walaupun nggak didengarkan, kudu tinggal rapat, sebentar tinggal ngulang atau tinggal rapat, sebentar menekan rapat. Pemateri kita kan selama ini kemarin lah ternyata masih ada catatannya pasien ketemu dengan pihak. Dulu Pak Midian Mustaqim seperti itu belumnya sih memang karena sudah cepat biar memang bisa lolos biar lolos itu. Kami ini Sekarang sudah mulai itu harus ada, jangan selalu bisa sedih. Orang yang LP tidak apa? Saya sebenarnya apa ya? soalnya udah 5 detik membuat karena kita sudah tidak apa dianggap tidak menonton sih. 5 detik menonton tadi kan berarti view-nya kan orang-orang nganggur. Udah dicekak itu berarti di mana lagi udah harus sih buruk baik. Sekarang itu tambah lagi, kemarin cuma dia cuma 8 topik, sekarang udah 15 topik. Aplikasi yang terbaru untuk PMN itu udah 15 topik, ya. Jadi monggo diusahakan topik 1 dan topik 2 aksi nyata selesai minggu ini, ya. Ya. Topik 1 dan topik 2 aksi nyatanya selesai. Nah, untuk umpan baliknya berbagi per gugus berapa ya? Mas Riki? Nanti saya di grup WA kita. Yang umpan baliknya yang teman-teman dalam video berarti. Iya. Saya bukan punya Mbak Ira, Mbak Ira umpan Mbak Ira. Jadi siapapun yang diukur urutnya diperhatikan, ya. Ya orang enak di mana di dalam, ya. Dalam ada yang memberikan apa senjata, tolong di umpan balik, ya. Semuanya aja semakin banyak semakin baik. Tapi kan minimal 3, ya. Ya. Admin apa sih? Admin berpikir Ngurangnya ya. Apa sih gue hanya menurut Itu tenang berarti bisa Mas orang punya detik ya Mas. Mas Vicky. sekarang mungkin tugas itu buat topik 1, topik 2. Kayak untuk bilang saya orangnya oke. Sebentar yang aman, sebentar. Bukan sekali yang penting paling gak salah kalau tidak pantungan atau tidak itu kayaknya aman. Kayaknya tidak. Kayaknya orang yang datang ya seperti ngasih lampu ini loh. Iya, ya. Tapi menurut saya nggak ada. Kalau di mana Ya bukan penonton masalah penonton di video yang ini malas omongan nih. kalau ngomong apa jadi ngomong ya. Tampaknya kalau apa yang Terus saya butuh kandidat untuk senam, sih harus kasih Gring-gring, dia Sinam dulu lah. sing kira ya kan. Iki, kenapa? Gue gak calon pelajar Indonesia. Kita nonton kuwi. Guru Pak. Orang pasang. Nanti tugasnya menyampaikan di sini, enggak? Tapi kan kita sendiri kan. Wes, kapan sih ada soal Pak Jono jawab? tanggap kita
Sama yang bersertifikat, iya. Nah, ini pemirsa kalau Adi ya paling kilo ya. Nah iya. Iya setuju. Nah, kayak belum kapan itu? Januari. Bentuk gantian. Kalau batin munculin dong batin ini dasarnya. Kurang lebih sedikit. Ya bisa lagi bukan montok. Masa bolehnya angkat orang sejulah? Jangan lihat. Pulpennya tambahan ya, namanya saya kan tambahan. Bisa tinggal ke tapi sekarang. Opo. Jangan tak masih sih, karena ternyata jangan disebut apa? Lagi? Karena grup bela, karena grup ini cuma cara grup. Saya ini kami, berarti masih itu di video WhatsApp. Terus ada yang komen, terus screenshot, sebenarnya screenshot nih, si dia barang jauh, umpan baliknya juga dijadikan itu ya, nah PowerPoint ya, screenshotannya. Di bawahnya berarti ada foto penyebaran, foto spesial umpan balik. Ya Bob nih. Oh berarti panjang. Munggahnya juga balik kita terus PDF dan langsung kan berarti kan berarti maksudnya pertama materi, sore presentasi, terus ini bisa iya. Mau gila. Alhamdulillah. Caranya itu caranya gede, terus kalau kan bisa udah mau dong, padahal bingung. Isi tangan gede bang, gede. Terus kepligen mau Pak Piki. Lebih dah. Ayo lebih dah sih berhasil. ya Bu, kemarin gimana tuh caranya? Wah, yang tahu itu
Seperti admin kan satu. Pastikan Anda memahami tujuan organisasi pendidikan belajar. Dalam materi kita sudah menyelesaikan sampai cetak ngasih tesnya ya. Kedua, komunikasikan bahwa pendidikan belajar kepada audiens atau sasaran. Boleh teman sahabat yang ini sampaikan ke temannya. Yang ketiga, teman boleh sampaikan melalui media presentasi, boleh presentasi, video, poster, data, lagu, puisi dan lain-lain. Oh iya. Nah, empat, buatlah form umpan balik. Nah ini loh yang ternyata buat Google Form dulu berarti Mas. berarti paling enak aja menggunakan Google Form. Itu paling enak ya. Ya. Paling simpel Google Form seperti apa? Share group komedi. Gimana ya? Seperti itu aja. Buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan tampilkan dokumentasi bukti formulirnya. Jumlah umpan balik minimal 5, ternyata minimal 5. Oh, yang dulu kok kayak E3 ya? Sekarang minimal 5. Apa tambah? Minta audiens Anda melanjutkan kalimat ini dalam umpan baliknya, merefleksikannya. Audiens anak kalimat ini. Jadi paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir, nah, ternyata yang bendang. Nanti kita kasih tahu di bendang ya. Saya pikir, ternyata mudah seperti itu. Saya pikir sulit, ternyata mudah. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah hari ini adalah apa sih yang saya lakukan setelah ini? Nah, nomor 5, tuliskan refleksi prosesnya. Hal yang Anda pelajari, refleksi proses. Setelah saya mempelajari, saya akan apa? Seperti itu. Nah, kemudian unggah bukti dokumentasi kegiatan. Boleh beda tak suka? Bikin ya Bu? Iya. Jadi kita membuat kasih nyata melihat panduannya dulu. Ya tadi ini menurut. Ya, menurut. Menurut moyok, penting kamu. Kayaknya video ini di save kan ada. Belajar. Lah kalau desainnya Ada punya pemahamannya yang dimasukkan. Apa itu? Pokoknya pengertiannya lah ya. Mereka belajar ada 5 modul, memahami mengenali memahami ini sih paham lah ya yang materi ini ya. Bisa diolah-olah. Nah ininya nih. Nah ini ada kegiatan dokumentasi secara aksi. Bendang pas foto dia bendang ya. Saya bilang jadi lapor. Ini kegiatan itu kayaknya KKB sati. Nah, ini loh yang dimaksud dengan umpan balik dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Kayak tadi panduan yang sebelumnya loh. Yang panduan ini nih. Nah, yang panduan ini. Buatlah form umpan balik. Nah, lagu ya.
pulang balik. Kan dia di HP nih, di HP nih lah. Baikkan di HP nya. Kalau siswa, kalau orang tua siswa, Ya mungkin. tapi kan jadi Boleh beda kan ada ini. Nurip nih. Oh, listrik mati. The Bluetooth device is ready to pair. Jadi paparan yang saya sampaikan sebelumnya saya pikir ini beda-beda. Nah, jadi paparan itu orang banyak sekali ya. Aku nggak melu gitu. Enggak langsung. Nah, ini lah, semuanya beda ya. Nih, jadi paparan yang saya sampaikan sebelumnya saya pikir dalam paparan 3 belajar itu sulit, ternyata mudah untuk dipahami. Nah, yang kedua langkah kecil yang akan saya lakukan adalah menerapkan nilai Pancasila. Dan blablabla, itu ya. Yang tadi ada itu, yang tadi ada di rincian panduannya. Misi-misi. Enggak SPC bukan. Wong berarti dari biar-biar nanti foto. Aku melu-melu anak kok bukan mabuk kok. Misal ini ya, nama bisnisnya apa sih? Nama bisnisnya berarti ya? Nama apa ya? Gendrong, bisa kemudian. Kalau PPCO. Takon Mariana aja bisa. Iya.